Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari keempat ya. Kita nanti akan belajar bentuk kalimat yang agak unik teman-teman ya. Namanya adalah inversion. Jadi hari keempat dan hari kelima nanti kita akan belajar dua bentuk kalimat yang unik yang keluar di soal structure TOEFL. Nah hari ini kita fokus dulu dengan inversion ya teman-teman. Nah jadi inversion itu apa? Inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kan kita sudah belajar urutan kalimat itu subjeknya dulu baru predikat. Nah, tapi ada bentuk kalimat itu yang kebalik tuh atau dibalik gitu ya. Jadi predikatnya dulu baru subjek atau ada bagian dari predikat yang pindah di sebelumnya subjek. Intinya subjeknya nggak lagi di paling depan seperti itu. Nah, sebenarnya bentuk pembalikan kalimat ini umum di dalam bahasa Inggris, cuman mungkin karena kita tidak terlalu memperhatikan grammar ya ketika mendengarkan orang Inggris ngomong atau orang Amerika ngomong pakai bahasa Inggris, akhirnya kita kadang tidak terlalu menyadari jenis kalimat ini, teman-teman. Nah, umumnya yang kita sering dengar inversi ini dipakai dalam bahasa Inggris itu di kalimat tanya, teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau kita membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu hampir selalu bentuknya inversi atau dibalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Dan cara menginversi ini tergantung predikatnya. Ya, jadi untuk cara menginversi saya menyampaikannya menggunakan contoh lewat kalimat tanya ini, teman-teman. Nah, contohnya kalau misalnya predikatnya hanya berupa kata kerja berupa to be ya. Misalnya pakai is seperti ini, teman-teman. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, itu kan predikatnya cuma to be ya, yang berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya. Nah, berarti ini bukan auxiliary, teman-teman. Tapi dia kata kerja murni seperti itu. Nah, kalau misalnya kata kerjanya hanya berupa to be seperti ini, teman-teman bisa langsung pindahkan ke sebelumnya subjek kalau mau diinversi. Atau kalau dalam kasus ini ya, kalau mau kita jadikan kalimat tanya, teman-teman. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti artinya menjadi, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya hanya berupa to be. Teman-teman bisa langsung pindah ke sebelumnya subjek to be-nya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya itu berupa kata kerja tunggal, teman-teman. Nah, kata kerja tunggal itu antara lain ada verb satu, ada juga verb SIS, ada juga verb 2. Nah, saya sebut dengan kata kerja tunggal karena memang dia tidak pakai auxiliary, alias berdiri sendiri di predikat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya predikatnya verb satu, verb SIS atau verb 2 atau yang saya sebut tadi dengan kata kerja tunggal, terutama mereka yang membutuhkan objek kata kerjanya ya, teman-teman, maka tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek. Karena nanti subjeknya akan berubah jadi objek, teman-teman ya. Kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan dia aktif, berarti itu objeknya. Dan kita nanti malah akan kehilangan subjek. Nggak boleh kalimat kehilangan subjek. Ya, jadi kalau ada predikat ya harus ada subjek seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menginversinya? Nah, contohnya gini ya, teman-teman. Ini yang belum diinversi dulu. Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, di situ pakai predikat invented, artinya menemukan, teman-teman. Nah, menemukan kan butuh objek ya. Menemukan apa? Nah, di sini menemukan Braille. Nah, ini invented ini nggak bisa teman-teman langsung pindah sebelumnya Louis Braille. Nggak bisa teman-teman ya. Karena nanti Louis Braille jadi objek. Jadi nanti kita kehilangan subjek. Nah, terus gimana cara menginversinya? Maka teman-teman pisahkan ya auxiliary dari dalam kata kerja tunggal ini. Jadi sebenarnya di dalamnya mereka ini ada auxiliary, teman-teman. Nah, verb satu itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do, teman-teman ya, yang lebur atau yang menjadi satu dengan kata kerja dasarnya atau verb satunya juga gitu ya. Kemudian verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary does yang lebur dengan verb satu. Kemudian verb 2 itu sebenarnya ada peleburan dari auxiliary did, teman-teman, yang lebur dengan verb satu. Nah, nanti yang teman-teman pindah di sebelumnya subjek itu cuman auxiliary-nya saja. Ya, jadi yang verbnya yang punya arti, verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek. Gitu ya. Jadi nanti misalkan kalimat Louis Braille invented Braille ini kalau kita jadikan inversi atau kita jadikan kalimat tanya misalnya ya. Jadinya did
Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti artinya berubah, apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu predikatnya was brought. Auxiliary verb yang sudah terpisah maksudnya ya, yang bukan lebur seperti ini. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa auxiliary verb, maka teman-teman langsung pindahkan saja auxiliary yang paling depan ya. Di sini kasusnya adalah was-nya itu, teman-teman. Pindahkan sebelumnya subjek the lecture. Dan diingat-ingat ya, yang bisa dipindahkan cukup satu auxiliary saja yang paling depan. Karena auxiliary itu kadang muncul lebih dari satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadinya nanti ini kalau kita inversi, was the lecture brought by Mr. Henry this morning, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, jadi artinya nanti berubah menjadi apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk menginversi itu tergantung caranya ya dari predikat yang dipakai. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be sendirian, boleh teman-teman langsung pindah sebelumnya subjek saja to be itu. Kalau predikatnya kata kerja yang tunggal atau yang punya arti dan dia butuh objek seperti itu, nggak bisa teman-teman langsung pindah. Jadi harus dipisahkan dulu do, does, atau did-nya. Gitu ya dari verb satunya, teman-teman. Nah, kemudian kalau predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb yang memang terpisah ya, maka yang dipindah ke sebelumnya subjek atau yang diinversi adalah auxiliary yang paling depan. Seperti itu. Nah, tapi untuk inversi kalimat tanya itu tidak pernah dipakai. Sejauh saya tes TOEFL resmi dari TS belum pernah menemukan soal yang berakhiran tanda tanya, teman-teman. Pasti tandanya itu titik. Gitu ya. Makanya kapan hari atau saya ingat saya pernah sampaikan ke teman-teman di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada dua di awal kalimat. Yang pertama adalah predikat, yang kedua adalah fanboys, conjunction fanboys, teman-teman. Nah, ini di soal structure TOEFL dua itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak akan pernah menemukan ada predikat di awal seperti ini kalau di soal structure TOEFL. Nah, terus inversi yang bagaimana atau predikat yang bagaimana yang muncul di sebelumnya subjek atau kapan di soal structure TOEFL itu kita harus meletakkan predikat di sebelumnya subjek. Nah, itu ada 5 penanda, teman-teman. Atau lima petunjuk buat teman-teman ya. Jadi kalau menemukan salah satu dari 5 ini nanti yang kita bahas hari ini ya di soal structure TOEFL, maka teman-teman carikan yang predikat dulu baru subjek. Karena itu penanda inversi, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Mulai dari penanda yang pertama, yaitu adanya there. Nah, there ini biasanya diartikan di sana. Dia keterangan tempat, teman-teman. Nah, keterangan tempat itu umumnya letaknya di paling belakang atau di akhir kalimat. Gitu ya, contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, biasanya there itu diletakkan di akhir kalimat karena dia keterangan tempat ya. Nah, tapi keterangan itu bisa kita pindah-pindah, teman-teman. Nah, salah satunya dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek. Dan kalau there ini dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor satu ini. Jadinya setelahnya subjek predikatnya harus diinversi, teman-teman. Nah, jadinya there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar atau ada aligator hidup, ada aligator besar yang hidup seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk contoh berikutnya nih supaya untuk lebih mudah sebagai gambaran ya, teman-teman. Misalkan saya mau bilang ada seseorang, misalnya kita bilang gitu ya. There is someone. Misalnya, teman-teman. There's someone. Nah, kalau kita mau bilang ada banyak sekali orang. Nah, itu pakainya adalah there are many people. Nah, ini contoh saja ya, teman-teman. Jadi there is someone sama there are many people. Nah, sama-sama yang paling depan itu kan pakai there. Tapi kenapa yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are? Nah, karena subjeknya bukan there itu, teman-teman.
There itu keterangan, nggak bisa ya jadi subjek. Nah, subjeknya itu terletak di setelahnya. Jadi someone itu subjeknya, makanya dia pakai is. Karena someone itu satu ya, tunggal teman-teman. Sedangkan yang bawah kenapa pakai are? Karena subjek. Nah, karena subjeknya adalah many people ini teman-teman. Oke, jadi kalau ada dari paling depan dibalik, bukan subjek dulu baru predikat, tapi predikat dulu baru subjek, gitu ya. Nah, tapi untuk penanda nomor satu ini ada pengecualian. Jadi kalau teman-teman menggunakan subjeknya itu subjek pronoun atau kata ganti ya, yang di subjek teman-teman, yaitu I, you, they, we, he, she, sama it, maka tidak berlaku aturan ini. Jadi walaupun ada there di paling depan ya di awal kalimat terus nggak ada koma setelahnya, kalau subjeknya Ayu Dewi Syed urutannya tetap subjek dulu baru predikat alias tidak boleh diinversi. Oke, contoh ya teman-teman yang urut dulu. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there ini kita pindah di depan sendiri atau di sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya, urutannya tetap there apa namanya subjek predikat. Karena subjeknya menggunakan kata ganti, bukan kata benda, teman-teman. Nah, jadinya there I work, there you go, there he is, there it is, there they are, seperti itu. Jadi kalau ada there, subjeknya Ayu Dewi she it, ya, walaupun there-nya itu diletakkan dimanapun, urutannya harus tetap subjek dulu baru predikat, gitu ya. Nah, tapi kalau subjeknya kata benda, contohnya a big alligator tadi, baru kalau ada there dipindah ke depan sendiri seperti ini dan tidak ada koma setelahnya, itu harus diinversi. Oke, teman-teman. Nah, lanjut ke penanda kedua. Di penanda kedua itu adanya keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat, teman-teman. Diingat-ingat ya, keterangan tempat, bukan keterangan waktu. Keterangan waktu itu tidak bisa jadi penanda inversi, kecuali nanti ya, nanti ada kecualian, teman-teman. Nah, sekarang keterangan tempat dulu. Nah, keterangan tempat itu umumnya letaknya di belakang, sama kayak there tadi, teman-teman. Contohnya adalah a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, itu ada keterangan tempat di dalam palung itu. Itu kalau kita pindah di depan sendiri atau sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka akan menjadi penanda inversi nomor dua ini, teman-teman. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Di dalam palung itu tinggallah seekor hiu besar. Nah, jadi di situ predikat dulu baru subjek gitu ya, karena ada keterangan keterangan tempat maksud saya yang dipindah di depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang penanda ketiga ini paling sering muncul di soal struktur yang resmi dari TS ya, teman-teman. Di antara penanda-penanda yang lain di bab inversi ini. Nah, jadi penanda ketiga itu adanya negative adverb atau keterangan yang dianggap maknanya itu negatif, teman-teman. Sebentar. Usul sir, kalimatnya jangan diganti biar tahu bedanya. Oh, maksudnya nanti ada kalimat yang ininya ya. Oke, nanti mungkin PPT-nya akan saya modifikasi untuk next meeting, maksudnya next period ya, teman-teman. Boleh, nanti coba saya pertimbangkan. Oke, jadi negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif itu maksudnya contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya ada kata jarang. Nah, jarang itu bahasa Inggrisnya ada seldom, ada barely, ada rarely, ada scarcely, atau hardly ever. Ini vocab ya, teman-teman. Ataupun yang lain yang artinya sama. Sama-sama jarang. Itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif. Nah, kalau tempatnya masih di setelahnya subjek, intinya subjeknya itu masih di awal kalimat, maka tidak perlu ada inversi. Contohnya, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, itu ada I dulu, subjek dulu ya. Nah, predikatnya setelahnya yaitu have. Jadi urutannya masih SP. Nah, tapi ketika seldom atau keterangan yang maknanya dianggap negatif ini, kita pindah di paling depan atau di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, disitulah dia menjadi penanda inversi nomor tiga ini. Jadi setelahnya harus kita inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, di situ setelahnya seldom itu nggak ada komanya, makanya setelahnya bukan subjek, teman-teman. Tapi ada auxiliary do, ya, yang menjelaskan verb have. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya itu ada kata I itu. Seperti itu. Jadi ini bentuk inversi karena ada keterangan yang
konotasinya dianggap negatif dan dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Nah, kemudian barisan yang berikutnya, jadi untuk keterangan yang maknanya negatif ini lumayan banyak ya, teman-teman. Contoh berikutnya adalah keterangan apapun ya. Misalnya keterangan tempat, keterangan waktu itu juga bisa. Syaratnya dikasih kata only. Nah, kalau keterangan apapun, ketambahan kata only itu dianggap sebagai negatif keterangannya, teman-teman. Gitu ya. Lil artinya sedikit, never tidak pernah, at no time itu kalau nggak salah artinya langsung gitu ya. Atau sekaligus, not once artinya tidak pernah. Nah, contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa maksud saya, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, itu ada kata only in the Arctic. Keterangannya ya. Ini kalau kita pindah ke depan, teman-teman, dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, jadi di situ ada subjek we diapit oleh auxiliary sebelumnya yaitu can, setelahnya ada verb yang dijelaskan oleh auxiliary-nya yaitu find. Seperti itu. Nah, kenapa subjeknya kok diapit atau di bukan di sebelumnya predikat tapi setelahnya bagian predikat? Karena ada keterangan yang maknanya negatif yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, barisan ketiga kita punya kata under no circumstances atau on no condition. Artinya sama. Artinya bisa pokoknya jangan gitu ya atau tidak boleh seperti itu sama artinya. Kemudian ada in no way, tidak mungkin. Nah, kemudian ada not only but also. Nah, ketika but-nya itu menghubungkan dua SP, artinya setelahnya ada SP satu lagi ya, teman-teman. Kemudian sebelumnya but itu ada koma langsung sebelumnya pas. Nah, berarti dia menghubungkan dua SP, artinya di titik-titik harus dicarikan SP. Nah, tapi kalau sebelumnya SP-nya itu ada kata not only di paling depan, itu jadi penanda inversi nomor 3 ini, keterangan yang maknanya negatif. Otomatis SP di titik-titik harus kita inversi ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, berikutnya ada no sooner than. Contoh ya, teman-teman saya pakai yang ini sebenarnya kalau di structure kayaknya nggak akan pernah keluar. Karena under no circumstances itu sama on no condition ya. Pokoknya jangan itu dipakai di speaking, teman-teman. Sedangkan structure itu pakainya panduannya adalah bahasa Inggris yang written, yang tertulis seperti itu. Makanya tidak boleh ada yang disingkat. Seperti itu. Nah, jadi ini tapi buat contoh saja ya. Nah, di situ ada kata you should not open the box. Kamu nggak boleh membuka kotak itu. Nah, di situ ada keterangan yang maknanya negatif yaitu kata not, teman-teman. Nah, cuman masalahnya adalah not di sini menjelaskan kata kerja di predikat. Nah, kenapa kok jadi masalah? Nah, not ketika menjelaskan predikat tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Contoh nih, kita nggak bisa bilang, saya tidak suka durian misalnya. Nah, kita nggak boleh bilang, I not like durian itu nggak bisa, teman-teman. I not like durian itu nggak bisa. Secara grammar keliru ya. Karena not ketika menjelaskan predikat, wajib ada auxiliary sebelumnya. Ya, jadi harusnya bukan I not like, tapi I do not like durian. Sorry, atau I don't like ya. Kalau di speaking disingkat teman-teman, I don't. Tapi kalau di writing nggak boleh ada yang disingkat. Jadi I do not like durians. Misalkan seperti itu. Nah, itu ada do-nya dan urutannya harus seperti ini. Auxiliary dulu baru kata not-nya itu, teman-teman. Karena ini adalah salah satu fungsi auxiliary ya, menegatifkan kata kerja di predikat. Jadi pakai not itu. Nah, karena urutannya harus do not harus maksudnya harus auxiliary dulu baru not ya. Otomatis ini nggak bisa kita pindah ke depan sendiri. Padahal keterangan itu sebenarnya bisa kita pindah gitu ya. Kenapa kok nggak bisa? Karena urutannya nanti tetap should not, teman-teman. Jadi should not you open the box artinya jadi apakah kamu tidak seharusnya membuka kotak itu? Jadinya nanti seperti jadi beda arti. Nah, terus bagaimana kalau kita mau menginversi keterangan yang mana yang negatif pakai not, dicarikan yang artinya sama. Ya, teman-teman, yaitu under no circumstances atau on no condition. Nah, itu baru kita bisa pisahkan dari should-nya. Ya, jadinya
Kalau kita ini ya, kalau kita inversi, not-nya pindah ke depan dirubah menjadi under no circumstances atau on no condition, tidak ada koma setelahnya. Nah, makanya setelahnya diikuti auxiliary should. Baru subjeknya you. Kemudian verb yang dijelaskan oleh auxiliary ya, yaitu open, baru objeknya the box. Nah, jadi under no circumstances should. Nah, kalau diartikan, pokoknya kamu jangan atau tidak boleh membuka kotak itu. Seperti itu. Oke. Kemudian yang barisan terakhir, teman-teman, kita punya nowhere, artinya tak dimanapun atau tidak ada gitu ya. Kemudian ada not until, artinya baru sampai atau baru setelah. Nah, ini perlu teman-teman pahami ya. Until ini punya dua kelas kata, teman-teman. Until itu bisa preposisi, otomatis setelahnya cukup diikuti kata benda saja itu bisa. Nah, baru setelahnya kata bendanya ini sebagai objeknya preposisinya itu kalau tidak ada koma setelahnya, subjek predikat setelahnya diinversi. Gitu ya. Nah, tapi kalau not until ini dia adalah conjunction, maka setelahnya harus diikuti subjek dulu baru predikat. Harus urut, teman-teman. Karena aturan conjunction subjek dulu baru predikat setelahnya. Gitu ya. Nah, baru setelahnya nanti, setelah not until ini kita masukkan subjek predikat. Nah, baru setelahnya subjek predikat ini kalau tidak ada koma, subjek predikat berikutnya harus kita inversi. Seperti itu. Nah, berikutnya ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir adalah conjunction nor, yang artinya juga tidak, seperti itu. Nah, makanya tadi ada beberapa buku yang menyebutnya itu penanda nomor 3 ini ya, teman-teman, adalah negative expressions. Karena bukan cuma conjunction, bukan cuma adverb, teman-teman. Ada juga keluarganya fanbase yang agak nyeleneh, yaitu nor ini. Nah, jadi nor ini kalau menghubungkan dua SP, subjek predikat setelahnya itu wajib diinversi. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang saya pakai contoh adalah yang paling sering dipakai di TOEFL yang resmi ya, yang yaitu not until, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, baru setelah abad ke-20, Great Sphinx of Giza barulah dikeluarkan untuk dilihat, untuk di apa ya, untuk bisa untuk umum lah seperti itu. Nah, di situ setelah not until the 20th century itu tidak ada koma, makanya setelahnya diikuti predikat dulu, teman-teman. Yaitu was itu sebagai auxiliary ya. Subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza. Nah, setelahnya verb yang dijelaskan oleh auxiliary was yaitu exposed. Seperti itu. Dan karena ini vocab ya, banyak ini teman-teman. Dan vocab itu cara belajarnya bukan hafalan, tapi teman-teman cukup catat aja nanti setelah kelas ya sambil mengikuti rekaman atau besok misalkan teman-teman ada waktu luang boleh sambil rekaman sambil mencatat seperti itu. Nah, nanti sambil teman-teman latihan, mohon sambil melihat catatan teman-teman. Itu akan hafal dengan sendirinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke penanda berikutnya, yaitu adanya more than, lebih dari. Nah, then-nya ini kita fokus ke then-nya dulu ya, teman-teman. Then ini punya kelas kata preposisi. Artinya setelahnya cuma diikuti kata benda saja boleh. Contoh, teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Nah, itu setelahnya then cukup diikuti our planet. Berarti then-nya itu preposisi. Nah, tapi ini boleh ya, kalimat ini benar. Jadi, Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, tapi then itu juga punya kelas kata lain, teman-teman, yaitu conjunction. Kalau dia conjunction, setelahnya wajib ada subjek sama predikat lagi. Gitu ya, contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, itu ada conjunction then, subjeknya our planet, predikatnya adalah is. Bahkan, teman-teman, conjunction then ini boleh juga setelahnya mau diinversi nggak apa-apa. Nah, contohnya, Jupiter is much larger than is our planet. Nah, jadi setelahnya then itu ada predikat dulu ya, is, baru subjeknya our planet. Nah, ini keunikan dari more than. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adanya verb ing atau verb 3. Biasanya agak panjang ya, teman-teman. Maksudnya ada tambahan-tambahannya seperti itu setelahnya. Terus verb ing atau verb 3 yang panjang tadi, kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu jadi penanda inversi nomor 5 ini, teman-teman. Contoh ya, ini yang verb 3 dulu.
Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak, maksud saya. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, di situ ada located sampai Nepal. Itu kalau kita pindah sebelumnya subjek Himalaya dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi predikatnya dulu baru subjek, teman-teman. Nah, verb ing juga sama. Contoh ya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina sama Nepal. Nah, itu lying sampai Nepal kalau kita pindah sebelumnya Himalaya terus tidak kita kasih koma, maka itu jadi penanda inversi nomor 5 ini, teman-teman. Nah, jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Berada di antara Cina dan Nepal lah Himalaya itu. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Dan kelima penanda itu tadi eh, penerapannya ya ke contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu bagian kalimat yang terpenting, ya, yaitu subjek predikat. Kalau saran saya dicari predikatnya dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang tidak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat, artinya di titik-titik harus kita carikan predikat. Oke, sekarang kita cari subjek, teman-teman. Cari kata benda lepas. Di situ ada the second level, itu kata benda ya, tapi sebelumnya ada preposisi on. Preposisi fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nggak bisa jadi subjek. Nah, berikutnya juga ada kata benda the parking lot, tempat parkiran. Tapi ada preposisi lagi, yaitu of. Sekali lagi, preposisi merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Oke, nah berarti di sini kita belum punya subjek. Jadi harus dicarikan subjek juga. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat karena di sini ada yang tidak wajar, teman-teman. Yaitu subjek itu kan biasanya tempatnya di awal kalimat ya atau di paling depan. Apalagi nggak ada koma sama sekali di situ. Jadi tempatnya harusnya di depan. Tapi kok tempatnya hampir di akhir kalimat, ini ada apa? Maka teman-teman wajib cek dulu gitu ya, siapa tahu itu penanda inversi. Dan kalau kita baca on the second level of the parking lot itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu kan berarti keterangan tempat, teman-teman. Ya, dan keterangan tempat kalau dipindah ke depan sendiri atau sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu jadi penanda inversi nomor 2. Jadi bukan teman-teman cari subjek predikat ya, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada predikat dulu is, nah tapi nggak ada subjeknya, teman-teman. Empty itu adalah kata sifat, nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Bravo sama, Bravo ini hanya ada predikat ya, yaitu are, tapi nggak ada subjeknya, karena empty itu kata sifat di situ, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, kemudian ada juga predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuh nyari yang inversi, yang dibalik ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat are, teman-teman. Subjeknya adalah some empty stalls. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Contoh berikutnya, sebentar, sebenarnya ada yang bertanya, teman-teman? Oh, ternyata teman-teman, Miss Tata sudah menjawab. Betul sekali, Miss. Jawabannya adalah yang delta. Teman-teman sambil mencoba boleh ya, sesuai insting teman-teman atau pemahaman teman-teman seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, nah kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja, di situ ada kata stopped, ada ed-nya. Nah kemarin kita sudah belajar ya bahwa kalau ada kata kerja akhirannya ed, bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat ya. Nah tapi kalau dia, kan dia juga bisa jadi verb 3 teman-teman. Nah kalau dia verb 3 dia tidak bisa jadi predikat. Nah, terus cara membedakannya gimana atau cara menentukannya gimana? Ini tidak bisa menggunakan materi yang kemarin kita pelajari. Loh kok gitu, Sar? Alasannya kenapa? Alasannya adalah pada kata kerja yang dipakai, teman-teman. Kemarin kan kita belajar untuk menentukan apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek itu kan dari maknanya, teman-teman. Nah, karena di sini stop ini punya dua makna ya. Dia punya makna yang transitif atau yang butuh objek.
yaitu menghentikan, itu butuh objek. Menghentikan apa atau menghentikan siapa, gitu ya. Nah, tapi stop itu juga punya arti lain, yaitu yang intransitif, teman-teman. Itu ya, yaitu artinya berhenti. Nah, karena punya dua arti yang satunya butuh objek, yang satunya tidak butuh objek, otomatis nggak bisa kita tentukan dengan materi yang kemarin kita pelajari. Oke, nah terus bagaimana caranya kita menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, jadi saya ulang lagi ya teman-teman. Jadi gimana kita bisa mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3 kalau yang berarti seperti ini dan dia punya dua arti seperti ini? Pakai cara berikutnya, yaitu teman-teman lihat bentuknya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah verb 2 teman-teman, itu hanya bisa jadi predikat dan dia hanya bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Alias nggak boleh ditambah auxiliary sebelumnya, nggak boleh kalau verb 2 teman-teman. Ya, karena nanti double pemborosan. Sedangkan kalau verb 3 itu kebalikannya. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat kecuali sebelumnya kita tambahkan dengan auxiliary. Nah, biasanya kalau verb 3 itu dari dua jenis ya, bisa dari keluarganya to be, bisa dari keluarganya have, teman-teman. Oke, nah itu gandengannya verb 3. Intinya di situ kita butuh auxiliary kalau mau merubah verb 3 jadi predikat. Nah, cara mengetahuinya gimana? Kan itu titik-titik kan sebelumnya stop ya, teman-teman. Yang mana kita di situ bisa tahu apakah ada auxiliary atau tidak. Yang nantinya kita isi di titik-titik. Jadi kita harus mengecek pilihan A, B, C, D. Yang alpha, di situ ada auxiliary will, auxiliary juga B ya. Bravo juga sama, teman-teman. Auxiliary will sama auxiliary B. Charlie juga sama. Delta juga sama. Karena semua pilihan, yang mana salah satunya nanti kita masukkan ke titik-titik ya. Semuanya ada semua ada auxiliary-nya, otomatis itu adalah verb 3. Gitu ya. Dan verb 3 itu supaya dia bisa jadi predikat harus dicarikan auxiliary nanti. Yang mana di pilihan A, B, C, D semuanya sudah ada, teman-teman. Nah, kemudian selain predikat, kita juga harus mencari subjek, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata benda sama sekali yang lepas, teman-teman. Situations ini kata benda, tapi sebelumnya ada preposisi in. Ya, dia jadi keterangan, nggak bisa jadi subjek. Jadi teman-teman cari subjek auxiliary. Nah, tapi di sini ada yang aneh, teman-teman. Subjek kok tempatnya bukan di depan, tempatnya di tengah-tengah, terus nggak ada koma sebelumnya itu. Otomatis teman-teman wajib curiga ya, wajib cek gitu ya. Siapa tahu ada penanda inversi. Nah, ternyata benar sekali teman-teman. Keterangan apapun, kalau sebelumnya ketambahan dengan kata only, maka keterangan itu dianggap sebagai negatif. Dan kalau ada keterangan yang maknanya dianggap negatif, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nom 3, teman-teman. Gitu ya. Maka teman-teman carikan yang auxiliary dulu baru subjek. Tapi hati-hati juga ya. Tadi sudah kita pelajari teman-teman. Caranya memindahkan auxiliary bagaimana sebelumnya subjek. Nah, jadi yang bisa dipindah sebelumnya subjek hanyalah satu saja auxiliary. Cukup satu saja. Kalau misalnya auxiliary-nya ada 4 katakanlah ya. Cukup auxiliary yang pertama, yang paling depan. Seperti itu. Yang lainnya tetap di setelahnya subjek. Ketika saya menjelaskan tentang kalimat tanya tadi, teman-teman ya, itu adalah caranya penginversian. Jadi caranya menginversi di semua bab inversi itu sebenarnya sama aja. Dilihat predikatnya dulu. Gitu ya. Nah, kalau predikatnya auxiliary verb, yang bisa dipindah sebelumnya subjek adalah auxiliary yang paling depan saja. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ ada auxiliary will, kemudian subjeknya the printing process, auxiliary lagi be, baru verbnya yaitu stopped. Seperti itu. Yang alpha tidak bisa karena kedua auxiliary dipindah di sebelum subjek semua. Nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang bravo tidak ada bentuk inversi. Subjek dulu baru predikat. Nggak bisa. Kita butuhnya yang bentuk inversi teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Jadi Charlie nggak bisa. Oke, jadi fix jawabannya yang delta tadi. Nah, nanti kalau dibaca,
Only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat dan juga contoh-contoh soalnya tadi, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan jangan sungkan-sungkan. Silahkan teman-teman. Halo, Sir. Saya mau nanya, Sir. Iya, silahkan Mr. Harun, boleh ditanyakan. Jujur, saya tuh masih bingung dengan bagaimana membedakan sub auxiliary yang bisa balik ke depan sama enggak. Jadi kayak bingung rancunya itu tuh susah. Polanya tuh untuk kayak, oh ini bisa nih geser ke depan enggak. Karena kalau kalau kita membedakan, kan kadang-kadang kita bingungnya di situ. Apalagi kadang-kadang kita nggak tahu makna dari ini tuh subjek apa bukan. Ini tuh karena kita kan mungkin karena vocabnya masih kurang, jadi kadang-kadang bingung di situ. Oke, nah di sini saya anggap ada dua pertanyaan ya, Mr. Harun ya. Yang pertama adalah Oke. tentang vocab. Yang kedua adalah membalik eh, auxiliary tadi. Jadi kalau misalkan predikatnya auxiliary verb, cara membaliknya gimana gitu ya. Nah, yang pertama untuk vocab, teman-teman ini sebenarnya berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman, satu-satunya cara yang paling efektif. Sebenarnya ini tergantung teman-teman belajar vocabnya untuk apa. Karena beda-beda ya. Contohnya di speaking. Kalau di speaking ya mau nggak mau teman-teman harus praktekkan ke speaking gitu ya, dan itu bagus sekali teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya di TOEFL, teman-teman cukup catat saja vocab-vocab yang baru ya teman-teman. Cara mencatatnya misalnya nih teman-teman menemukan ada dangerous. Dangerous itu artinya apa ya? Teman-teman tulis dangerous. Nah, artinya ternyata berbahaya. Nah, ketika teman-teman ngecek di kamus, dicek juga kelas katanya. Oh, kelas katanya adjektif. Jadi tambahkan juga dalam kurung gitu dangerous dalam kurung adjektif. Mana adjektif itu kata sifat. Seperti itu. Misalnya ya, nanti ketika teman-teman sambil latihan menemukan lagi, terus teman-teman lupa, tinggal buka lagi. Sering-sering teman-teman buka itu teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Gitu ya, karena saya merasakan bedanya teman daripada kalau teman-teman harus diminta hafalan atau dipaksa hafalan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembalikan auxiliary verb tadi itu di eh, membuat kalimat tanya tadi yang saya jadikan pengantar tadi ya. Jadi buat supaya mudah untuk menjelaskan inversi, teman-teman. Karena kalimat tanya ini sering sekali keluar dalam bahasa Inggris seperti itu. Yang paling sering di antara semua jenis inversi dalam bahasa Inggris yang paling sering itu di kalimat tanya, teman-teman. Nah, kalau yang auxiliary verb itu yang paling bawah tadi. Nah, contohnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Ya kan? Nah, itu ada auxiliary was diikuti brought. Untuk menginversinya, cukup auxiliary yang paling depan atau yang nomor satu, teman-teman. Nah, karena kebetulan di sini kan auxiliary-nya cuma satu ya. Maka teman-teman langsung pindahkan saja di sebelumnya the lecture itu. Kalau mau kita inversi jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya auxiliary-nya lebih dari satu nih, sama aja teman-teman. Misalnya ya, I have been looking forward to seeing you. Misalnya ya, teman-teman. Saya sudah menanti-nantikan untuk menemuimu, misalnya, teman-teman. Nah, itu kan predikatnya have been looking. Ya kan? Ada dua auxiliary. Atau misalnya nih, teman-teman. Saya tambahin satu lagi auxiliary dari keluarganya modal, misalnya ya. I will have been looking forward to seeing you. Misalnya seperti itu. Nah, jadi di situ ada tiga malahan auxiliary-nya. Will, ada have, ada be ya. Dari keluarganya to be yaitu been. Kemudian verbnya yaitu verb ing. Karena setelah to be harus diikuti verb ing, teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini yang kita pindah di sebelumnya subjek, cukup yang paling depan saja. Jadi will-nya itu saja. Nah, jadi kalau I will have been looking forward to seeing you itu kita mau jadikan inversi atau kita jadikan kalimat tanya, jadinya will-nya cukup dipindah ke paling depan, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti di akhir ditutup pakai tanda tanya. Jadi, will I have been looking forward to seeing you? Akankah saya menanti-nantikan atau telah menanti-nantikan
Jadi will bisa diartikan pasti ya, teman. Jadi apakah saya pasti akan telah menanti-nantikan untuk eh, menemuimu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi yang dipindah, kalau misalnya auxiliary verb yang dipindah ke paling depan cukup satu saja, auxiliary yang paling depan, yang nomor satu. Seperti itu. Thank you, sir. Thank you. Oke, dapat ya, Mister ya. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah ada pola tertentu, Sir, untuk menjawab? Apakah ada pola? Nah, gini, sebenarnya kalau teman-teman nanti sering latihan, itu teman-teman tidak perlu menggunakan teknik yang terlalu rinci. Maksud saya yang terlalu rinci itu yang saya contohkan tadi teman-teman. Cari dulu predikatnya, cari dulu subjeknya gitu kan. Kemudian kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, ini ada yang aneh, subjek kok tempatnya bukan di depan, apalagi sebelumnya nggak ada komanya gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu melakukan itu kalau sudah sering latihan. Ketika teman-teman melihat soal inversi ini, melihat penandanya saja di awal, ya karena masalahnya vocab kan sudah teratasi ya teman-teman, karena saking sering latihannya tadi tentang inversi terutama, teman-teman akan di luar kepala apa aja yang termasuk ke dalam negative adverb, apa aja yang eh, termasuk penanda inversi yang lain dan lain gitu ya. Dan menemukannya itu di awal kalimat, tidak perlu baca sisanya. Langsung cari di pilihan A, B, C, D yang urutannya adalah predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Nah, tapi karena di tes nanti kan soalnya acak, teman-teman. Ya kan? Nah, dan apa ya? Untuk meminimalisir kalau teman-teman kesulitan untuk menebak itu soal jenis apa, mengenali soal jenis apa, kita gunakan teknik yang dari awal kita pelajari, dari hari pertama kita pelajari. Gitu. Makanya ketika teman-teman masih sempat latihan, hajar latihannya ketika nanti tes sudah aman, teman-teman. Tidak se apa ya, tidak serinci atau tidak sesulit ketika kita baru kenal dengan soal structure TOEFL seperti itu. Jadi kalau polanya ini yang paling gampang sebenarnya yang saya berikan ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru kenal dengan TOEFL. Tapi kalau teman-teman sudah sering, enak nanti. Baru lihat penanda inversi aja di depan sendiri di awal kalimat ya, tidak perlu baca sisanya. Langsung saja cari pilihan A, B, C, D yang dibalik atau yang diinversi seperti itu. Kemudian saya mau nanya untuk soal tadi yang auxiliary-nya kenapa cuma boleh satu auxiliary yang di depan? Kenapa nggak bisa langsung will be, sir? Makasih. Nah, will be, jadi gini teman-teman, masalahnya ya, be itu bisa jadi kata kerja tunggal. Maksudnya bisa jadi kata kerja inti. Sama kayak kita bilang I am fine. Nah, itu kita juga bisa bilang I will be fine. Saya akan baik-baik saja. Saya baik-baik saja. I am fine. Saya akan baik-baik saja. I will be fine. Nah, misalkan lagi saya akan jadi seorang pilot misalnya. I will be a pilot. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bandingkan ketika setelahnya will be itu diikuti nama orang. Misalnya will be Rita. Nah, akan menjadi Rita. Nah, siapa yang akan menjadi Rita? Gitu ya. Jadi maknanya nggak ketemu nanti teman-teman. Kalau misalnya dua-duanya kita pindah di sebelumnya subjek, alasannya di situ. Jadi alasannya ke makna nanti. Gitu ya. Jadi grammar itu ada karena memang untuk menyusun makna atau apa ya teman-teman, menghindari ambiguitas supaya maknanya itu nggak tubrukan dengan struktur-struktur yang berbeda atau yang lain seperti itu. Gitu ya, alasannya di situ, Miss. Jadi kalau misalkan subjeknya Rita nih misalkan, Rita will be a doctor misalnya. Nah, terus will be-nya kita pindah ke depan sendiri langsung. Will be Rita a doctor itu nggak bisa diartikan. Akan menjadi Rita seorang dokter. Nggak ada subjeknya. Kalimat nggak boleh nggak punya subjek seperti itu. Gitu ya, Miss. Kemudian terkait dengan contoh soal yang was brought itu tidak perlu diganti dengan verb satu ya, Mister. Nah, itu materi tentang hari pertama, Mister. Gitu ya, auxiliary. Nah, teman-teman masih ingat di hari pertama kita belajar tentang auxiliary. Auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu. Ya, jadi fungsinya dia itu membantu kata kerja lain, teman-teman. Jadi auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja ya. Cuman dia fungsinya membantu kata kerja lain. Harus ada verb setelahnya. Dan ada 4 keluarga. Yang pertama, nah mungkin saya pengen sambil mengecek nih ingatan teman-teman. Atau teman-teman yang sudah mencatat nggak apa-apa sambil buka catatan. Saya pengen tanya, auxiliary itu apa aja keluarganya teman-teman? Oke,
Miss Yeli sudah menjawab nih. Yang oke, ada kita urutkan ya teman-teman. Di hari pertama, yang pertama ada keluarganya do. Ya, keluarganya do itu ada tiga, yaitu do, kemudian does, kemudian did. Yang mana do itu verb yang dibantu atau verb setelahnya wajib verb satu. Contoh ya teman-teman, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya I do not know. Nggak boleh kita bilang I do not knowing, itu nggak bisa. I do not knows, itu nggak bisa teman-teman. I do not known, nggak bisa. I do not know, nggak bisa ya. Jadi harus I do not know. Misalkan she does not know. Nggak boleh kita bilang she does not knows. Atau she does not knowing, itu nggak bisa. Jadi kalau sudah pakai do, does, did, wajib verb setelahnya yang dibantu, wajib verb satu. Seperti itu. Nah, kemudian keluarga yang kedua, auxiliary di hari pertama kita juga sudah kenalan dari keluarganya to be. Nah, ini lumayan banyak ya. Ada is, ada am, ada are, ada was, ada were, teman-teman. Nah, ada lagi yang lain misalnya be, been, sama being itu ya. Nah, khusus untuk to be ini, dia boleh diikuti dua jenis kata kerja. Oke, khusus untuk to be saja yang boleh dua, teman-teman. Gitu ya. Nah, to be itu boleh diikuti verb ing atau verb 3. Nah, to be itu nggak bisa pakai verb satu, itu nggak bisa, teman-teman. Bukan gandengannya, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa yang was brought itu kok was ketemunya tetap brought, sir? Nggak diganti jadi verb satu. Karena was itu dari keluarganya to be, teman-teman. Dan gandengannya bukan verb satu. Gandengannya kalau nggak verb ing, ya verb 3. Gitu ya. Nah, sedangkan kenapa yang invented tadi ketika dipisahkan do das did-nya kok jadi verb satu? Karena memang keluarganya do, yaitu do atau does atau did. Verb setelahnya wajib verb satu. Seperti itu, Mister. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Untuk auxiliary yang ketiga, ada keluarganya have ya. Keluarganya have ada tiga, teman-teman, yaitu have, kemudian has, kemudian had. Yang mana verb yang dibantu atau verb setelahnya wajib verb 3. Dan yang terakhir dari keluarganya modal auxiliary atau modal ya. Misalnya ada will, misalnya ada shall, ada can, dan teman-temannya itu yang banyak gitu ya. Nah, verb gandengannya adalah verb satu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa was harus brought bukan bring? Nah, karena was gandengannya bukan verb satu tapi verb ing atau verb 3. Kalau di sini karena pasif ya, berarti pakainya verb 3. Seperti itu, Mister. Karena kalau diganti verb satu nanti predikatnya double. Ada verb 2 dari dari kata kerja was, to be ya, sama verb satu dari bring. Jadi double nanti pemborosan predikat. Gimana, Mister Guru, apakah dapat penjelasan saya mengenai auxiliary? Oke, jadi bisa dibilang ini adalah bentuk fix ya, teman-teman. Auxiliary dan verb gandengannya itu sudah bentuk baku. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ke latihan buat teman-teman, silakan. Sepertinya aman ya. Oke, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan latihannya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Dicoba dulu ya, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie. Charlie, oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada verb, nggak ada kata kerja di situ yang bisa jadi predikat ya. Jadi di sini kita harus carikan predikat.
Nah, there itu keterangan nggak bisa jadi subjek. Artinya kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi kok sebelumnya subjek nggak ada koma, tiba-tiba ada there, itu adalah penanda inversi nomor satu, teman-teman. Nah, jadi nggak boleh subjek predikat di sini susunannya ya, tapi predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan predikat yang dipakai adalah to be. Nah, itu setelah titik-titik sudah ada kata benda, berarti itu subjeknya, teman-teman. Kita hanya diminta mencarikan predikatnya saja. Gitu ya. Yang alpha itu to verb 1. To verb 1 nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang bravo, nah kemungkinan bisa karena is itu predikat, teman-teman. Charlie juga sama, kemungkinan Charlie juga bisa. Kalau yang delta ini verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Nah, sekarang jawabannya antara Bravo atau Charlie. Bedanya apa? Bedanya adalah is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Ya, misalnya seorang dokter, misalnya nama orang yang jumlahnya cuma satu, itu pakainya is. Tapi kalau are itu dipakai untuk subjek jamak. Jadi kalau subjeknya lebih dari satu atau banyak ya, misalnya dua orang saja, itu sudah jadi jamak, teman-teman. Oke, nah kita cek aja subjeknya tunggal atau jamak. Ternyata di situ ada kata approximately 206 bones. 206, sekitar 206. Nah, berarti itu kan lebih dari satu ya, teman-teman. Apalagi bones-nya ada S-nya itu. Bedanya jamak di subjek ya. Nah, otomatis kita pakainya yang are. Karena kalau is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, jadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are approximately 206 bones in the adult human body. Ada sekitar 206 tulang belulang di dalam tubuh manusia dewasa. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Sepertinya semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, nggak ada kata kerja sama sekali ya yang bisa jadi predikat. Artinya harus dicarikan predikat. Subjeknya juga belum ada ya. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat. Sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Wajib dicek. Ternyata benar sekali ya. Di depan sendiri itu ada kata nowhere. Itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Kalau diletakkan di depan sendiri atau sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita balik atau kita inversi. Nah, jadi betul sekali jawabannya adalah yang bravo, ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha itu ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak diinversi, padahal di soal ada penanda inversi di situ. Kalau yang delta cuman ada subjek nggak ada predikat tidak bisa. Kita juga butuh predikat ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca nowhere in the United States is volcanic monitoring more extensive than in Hawaii. Jadi tak ada di Amerika Serikat atau tidak dimanapun di Amerika Serikat monitoring gunung berapi itu lebih ekstensif daripada di Hawaii. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta ya. Mari kita cek. Ada juga Bravo. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang,
Nah, sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat ya. Subjeknya juga belum ada, maka harus dicarikan subjek juga. Nah, tapi subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri, apalagi sebelumnya nggak ada koma. Teman-teman wajib cek ada apa sebelumnya. Nah, ternyata di situ ada at the South Pole. Di kutub selatan itu keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan setelahnya itu nggak ada komanya, maka subjek predikat harus diinversi. Jadi cari yang predikatnya dulu baru subjek. Ya, yang alfa nggak bisa, teman-teman. Ada dua kesalahan di sini. Yang pertama dia tidak diinversi, yang kesalahan kedua ada conjunction. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo sama, di sini ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, teman-teman. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat sama, ini masalahnya tentang conjunction semua ya. Tiba-tiba ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya harusnya setelahnya ada predikat. Tapi di situ nggak ada sama sekali, teman-teman. Jadi yang Charlie nggak bisa, kita nggak butuh fanboys di situ. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada predikat lies. Nah, lies itu kebetulan kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi kalau mau dipindah langsung sebelumnya subjek nggak apa-apa. Ya, karena setelahnya kata bendanya nggak mungkin objek. Karena lies itu tidak butuh objek, teman-teman. Jadi ini subjeknya. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, at the South Pole lies Antarctica, the coldest and most desolate region on Earth. Jadi di kutub selatan, eh, tinggal, sorry bukan tinggal lah, Lice itu ada Antartika gitu ya kalau diartikan. Daerah yang paling terpencil dan paling dingin di permukaan bumi. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, Bravo. Semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nanti kalau teman-teman sudah sering latihan ya, teman-teman lihat kata not until aja di paling depan. Udah, apalagi setelahnya nggak ada koma sama sekali ya. Udah, teman-teman nggak perlu baca sisanya. Langsung dicari di pilihan A, B, C, D yang auxiliary verb. Nah, ini udah pasti benar, teman-teman. Karena kalau di pola di soal TOEFL resmi dari ITS, itu nggak ada pola lain. Seperti itu. Jadi polanya seperti itu aja. Nah, tapi kalau kita gunakan cara yang seperti biasa ya, eh, cara yang agak teliti gitu, cara yang kita pelajari dari awal, kita cari predikatnya dulu. Di situ ada kata became, subjeknya adalah the automobile ya. Kemudian sebelumnya berarti until itu conjunction, teman-teman. Oke, karena setelahnya diikuti subjek predikat. Nah, berarti harus ada subjek predikat lagi di situ. Yang mana itu belum ada. Jadi di sini kita butuh predikat sama subjek lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah until-nya itu ketambahan kata not. Yang mana itu jadi negatif, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Karena nggak ada koma juga di situ. Sebelum titik-titik, ya kan? Nah, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang diinversi, yang dibalik. Kalau yang Bravo ada auxiliary subject verb. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa. Kalimat selalu membutuhkan predikat, teman-teman ya. Kalau yang Delta, nah ini ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi juga. Nggak bisa, kita butuhnya yang diinversi. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, not until the automobile became affordable in 1908 did personal transportation revolutionize daily American life. Jadi baru setelah otomobil atau mobil ya menjadi terjangkau di tahun 1908, transportasi pribadi itu merubah kehidupan orang-orang Amerika atau kehidupan seharinya orang-orang Amerika. Seperti itu.
Izin tanya sir, jika kalimat yang sama tetapi until bla 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 nggak ada notnya itu jadi apakah diinversi walaupun nggak ada koma? Jawabannya tidak. Karena until the automobile became affordable in 1908 itu kan kalau diartikan sampai mobil itu menjadi apa namanya teman-teman terjangkau atau bisa dibeli pada tahun 1908 itu kan keterangan waktu. Nah, di antara lima tadi yang kita pelajari sebagai penanda inversi, tidak ada keterangan waktu, teman-teman. Ya, dan keterangan waktu itu memang sering sekali diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL dan tidak dikasih koma. Tapi sekali lagi, keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Jadi walaupun ada keterangan waktu dipindah ke depan sendiri ya, kok tidak ada koma setelahnya, subjeknya tetap urut, subjek dulu baru predikat. Nah, tapi ketika keterangan waktu itu kita negatifkan, nah karena di situ ada not-nya ya, atau diganti only juga bisa. Tapi jarang, only until itu saya belum pernah nemu, teman-teman. Ya, tapi kalau not until sering ya, teman-teman. Nah, sama. Not sama only itu juga keterangan yang mana itu menegatifkan. Ya, jadi keterangannya nanti jadi negatif, teman-teman. Dan itu jadi penanda inversi nomor 3. Di penanda inversi nomor 3 kita belajar keterangan yang maknanya negatif. Keterangan apapun. Kalau sudah dinegatifkan, itu ya menjadi keterangan yang maknanya negatif. Termasuk keterangan waktu. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada notnya, tidak perlu diinversi walaupun tidak ada koma. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Oke, dapat ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Sebentar, ada pertanyaan juga dari Mister Dimas. Di soal resmi TIAS, apakah kebanyakan inversi untuk kalimat negatif ya, Sir? Kalau pertanyaannya, apakah penanda nomor 3, yaitu negative adverb itu yang paling sering di antara inversi-inversi yang muncul di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS? Jawabannya iya, Mister. Jadi bisa dibilang paling banyak koleksi soal saya yang dapat dari ITS itu bab inversi ya. Itu yang kan saya koleksi atau saya sortir teman-teman. Nah, inversi ini paling banyak di eh, negative adverb di antara yang lain. Tapi yang lain juga keluar ya teman-teman. Terutama yang keterangan tempat, kemudian there, kemudian ya keterangan tempat sama there. Kalau yang penanda nomor 4 ini saya belum pernah nemu. Tapi kalau diprediksi itu keluar teman-teman. Di soal prediksi yang buatan lembaga-lembaga Indonesia ya atau buatan kampus-kampus atau buatan pokoknya yang buatan orang Indonesia itu kadang sering keluar yang nomor 4. Oke, kalau yang nomor 5 pernah keluar di TOEFL yang resmi dari TS tapi itu jarang sekali. Seperti itu. Dan inversi ini teman-teman soalnya cuman paling banyak itu muncul 2 soal di antara 40 soal. Kadang cuman satu, umumnya cuman satu. Biasanya sekitar nomor 11 sampai nomor 15 di akhir-akhir kalau di structure ya. Kemudian nanti di bagian error analysis biasanya ada satu. Itu kalau muncul 2 kali itu pun jarang sekali teman-teman. Seperti itu. Gimana Mister Dimas? Aman? Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ini control, ini verb 3 ya. Ini kata sifat teman-teman, verb 3 dia. Kenapa? Karena sebelumnya preposisi, preposisi itu harus nemu kata benda dulu sebagai objeknya. Nah, kata bendanya baru di kata breeding. Gitu ya. Nah, otomatis control ini kata sifat yang menjelaskan kata benda breeding, teman-teman.
Oke, cari ke belakang lagi. Nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Otomatis di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya juga belum ada ya. Tadi keterangan ya. Preposisi diikuti kata benda itu keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti kita kehilangan subjek juga. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah? Sebelumnya nggak ada koma. Ada apa ini? Kita cek dulu sebelumnya, teman-teman. Nah, ternyata benar sekali. Keterangan apapun, kalau sebelumnya ada only, dianggap sebagai negatif. Dan kalau diletakkan sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, jadi penanda inversi nomor 3. Gitu ya, negative adverb yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Jadi teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Kalau yang alpha di situ tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuh yang bentuknya inversi. Kalau yang Bravo ada conjunction, ya, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa, teman-teman. Delta juga sama, ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, only through controlled breeding have scientists produced crop varieties resistant to specific diseases. Jadi kalau diartikan kurang lebih, hanya dengan apa breeding itu berarti pengembangbiakan yang terkontrol atau yang terkendali gitu ya atau yang dikendalikan. Para ilmuwan telah menghasilkan varietas tanaman pangan yang kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 semuanya menjawab alfa. Kita cek ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja yang bisa jadi predikat, di situ nggak ada kata kerja sama sekali ya. Subjeknya sama, tidak ada kata benda lepas, semuanya terikat sama preposisi, jadi keterangan ya teman-teman. Nah, di sini kita butuh subjek predikat, tapi kok tempatnya di tengah nggak ada koma sama sekali, wajib dicek ada apa. Ternyata benar, ada verb ing yang agak panjang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Ini penanda inversi nomor 5, teman-teman. Ya, dan jadi dicari dulu predikat baru subjek. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, gitu ya. Kalau yang bravo tidak diinversi, tidak bisa. Yang Charlie tiba-tiba ada conjunction, padahal subjeknya cuma satu, nggak ada predikat lagi di situ. Kalau yang delta tuh verb satu tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, coinciding with the rise of radio broadcasting in the 1920s was the emergence of national advertising. Jadi berkebetulan dengan atau yang bersamaan dengan gitu ya bangkitnya atau kemunculan broadcasting atau penyiaran radio pada tahun 1920-an ada eh, kemunculan dari periklanan nasional seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata practiced. Subjeknya adalah ancient civilizations ini ya. Nah, sebelumnya ada that, itu conjunction, teman-teman. Artinya kita butuh predikat lagi yang mana belum ada di situ. Subjeknya juga belum ada. Nah, kalau ada there di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, ini penanda inversi, teman-teman.
Gitu ya. Nah, jadi subjeknya itu yang di setelah titik-titik itu kita di sini hanya diminta mencari predikatnya saja. Yang alfa tidak bisa karena to verb satu tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang Bravo kemungkinan bisa karena dia predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta is itu juga predikat gitu ya. Jadi antara Bravo sama Delta. Nah, bedanya Bravo ketika subjeknya jamak lebih dari satu. Kalau yang Delta is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Nah, kita cek aja subjeknya itu jamak atau tunggal. Ternyata dia pakai evidence. Dia kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta gitu ya, bukan yang bravo. Nanti kalau dibaca, there is evidence that ancient civilizations practiced advanced irrigation techniques. Jadi, ada bukti bahwa peradaban kuno itu mempraktekkan teknik-teknik irigasi yang sangat maju. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta, oke, ada juga Alpha. Sorry, maaf, timestamp-nya saya salah tadi teman-teman. Ini 2143 ya. Ternyata semuanya menjawab Alpha. Maaf, saya salah lihat teman-teman ya. Oke, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada kata moderates. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada fanboys yang setelahnya diikuti SP. Berarti dia menghubungkan dua SP ya. Dan fanboys itu tepatnya hanya bisa di tengah-tengah, teman-teman. Hanya bisa di tengah-tengahnya SP. Nah, karena sebelumnya tadi kita belum menemukan SP ya, berarti di sini harus dicarikan SP. Nah, tapi kok sebelumnya subjek kok ada not only, yang mana tidak ada komanya, maka dia menjadi penanda inversi nomor 3 negative adverb ya, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Berarti jawabannya adalah yang alpha, seperti itu. Bravo tidak bisa karena ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma dua. Nanti kita butuh satu saja conjunction di situ ya. Kalau kita masukkan yang Bravo, kita butuh satu lagi S, satu lagi P, satu lagi SP seperti itu ya. Kalau yang Charlie ada SP satu lagi tapi tidak diinversi nggak bisa karena di situ ada penanda inversi. Kalau yang delta nggak ada predikatnya, nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, not only is the atmosphere essential for protecting life from radiation, but it also moderates Earth's temperature. Jadi kalau diartikan, tak hanya atmosfer itu penting untuk melindungi kehidupan dari radiasi, namun atmosfer juga moderate itu berarti mengatur. Maksudnya mengatur itu kalau dia dingin dihangatkan, kalau dia panas didinginkan gitu teman-teman. Meredakan gitu ya. Jadi meredakan suhunya bumi. Seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh. Yang pertama namanya inversion atau inversi, teman-teman ya. Dibalik. Jadi yang kalau umumnya kalimat atau normalnya kalimat itu kan subjeknya dulu baru predikat. Kalau di dalam kalimat inversi, dibalik predikat dulu baru subjek. Dan ada 5 penanda yang kita pelajari tadi ya. Eh, kalau teman-teman menemukan salah satu dari 5 itu di soal, sudah dipastikan itu adalah bab inversi. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh di unmute. Silahkan teman-teman sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya video, sudah selesai saya absen ya teman-teman. Tinggal nanti saya kirim, saya pindahkan ke Excel. Silahkan, mungkin ada pertanyaan teman-teman mengenai inversi.
Sepertinya masih aman. Oke, atau nanti kalau teman-teman ketika mereview kembali videonya atau mengerjakan latihan soalnya dan sudah melihat pembahasannya kok masih ada pertanyaan, japri aja atau teman-teman boleh tanyakan di grup yang kita buat eh, khusus itu ya, teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih ya atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night everyone.